Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Haleluya. Iya, semua hampir semua bersuka cita ya. Makanya kalau yang kurang bersuka cita maju ke depan ya. Lebih lihat ke depan. Kenapa? Karena orang yang lebih ke depan itu akan lebih dulu terima berkat Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita hadir karena kemurahan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu begitu dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Baik, firman Tuhan hari ini mengajari kita, Tuhan mau berusaha dalam hidup saya dan saudara. Pembersihan diri. Tuhan mau hidup kita hari ini dan hari-hari selanjutnya kita adalah pribadi-pribadi yang hidup kita semakin dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Dibersihkan dari situasi keadaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dibersihkan dari situasi perasaan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini kita mau terima firman Tuhan. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita bersihkan supaya apa? Kita lebih next level lagi. Amin. Amin. Next level artinya kita naik tingkat lagi yang lebih besar lagi. Jangan nyaman dengan situasi keadaan kita yang sekarang ini. Kalau kita sudah merasa nyaman, berarti kita tidak bisa melangkah lagi. Tapi kalau kita merasa aku lebih mau lebih naik lagi, aku lebih butuh Tuhan lagi, maka kita akan mau terima firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, diri kita itu seperti ranting-ranting pohon. Kenapa? Karena pohonnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita itu adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting seperti apa yang mau terjadi dalam diri kita. Kita dan Tuhan yang menentukan. Amin. Kalau kita mau menjadi ranting-ranting yang berbuah manis, kita menjadi ranting-ranting yang berbuah banyak lebat, atau kita menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting yang justru menjadi bolong-bolong pohon itu semua ditentukan bagaimana kita sama Tuhan. Tapi hari ini saya dan saudara, kita dirindu menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat beri kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara dipercaya oleh Tuhan, hari ini dan ke depan saya dan saudara harus lebih lagi dipercaya Tuhan, lebih lagi alami itu Tuhan, lebih lagi alami bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat. Jangan hanya kita mendengar, jangan hanya kita tahu firman Tuhan itu bukanlah sebuah kehebatan sekedar tahu. Firman Tuhan itu baru hebat kalau saya dan saudara alami siapa Yesus dalam hidupmu. Amin. Ketika kita alami siapa Yesus dalam hidup saya dan saudara, kita akan berada di level yang Tuhan mau. Amin. Kalau kita hanya sekedar tahu, kita hanya berada teologi, kita hanya sekedar Yesus itu mampu menyembuhkan dan sebagainya, tapi tanpa kita alami, hidup kita bukanlah hidup yang menjadi kesaksian. Tapi kalau kita alami itu Yesus, kita diubahkan Tuhan, kita percaya kita ada di level yang Tuhan mau. Tapi bukan sekedar itu semua. Tuhan mau semakin hari level kita semakin naik di hadapan Tuhan. Amin. Kita siapkan dari Injil Matius pasal 3 ayat 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Injil Matius pasal 3 ayat 10. Mohon maaf saya tidak bisa menunggu lama karena firman Tuhan ini 30 slide. Kalau ngantuk-ngantuk Bapak Ibu lihat tatap ke depan, ya kan? Iya. Ada trio karo hari ini. Amin. Iya. Masih lajang semua. Iya. Amin. Pemain pianonya masih jomblo. Haleluya. Ya. Supaya ngantuk Bapak Ibu, ya kan? Kalau yang pemain drum sama bassnya mungkin sudah ada yang memiliki. Firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang dan dibakar dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita adalah ranting-rantingnya Tuhan Yesus. Ketika kita mau berbuah yang lebih lebat, berarti hidup saya dan saudara harus dibersihkan oleh Tuhan. Bersihkan kayak mana? Bukan pakai tisu gelap dimanja-manja, bukan kasih apa kesukaanmu, bukan. Tapi cara Tuhan mendidik kita, cara Yesus membersihkan kita. Dia siapkan kapak. Kapak itu apa? Kapak itu adalah masalah-masalah yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Supaya apa? Dari kapak yang membersihkan itu, kita menjadi orang yang menang. Amin. Saya tidak peduli apakah pencobaan atau ujian, karena pencobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Itu atau zaman sekarang orang berkata, anak muda itu berkata itu beti-beti, artinya apa? Beda tipis. Ya. Yang penting adalah mau itu ujian, mau itu pencobaan, yang penting adalah saya dan saudara adalah pemenang atas peristiwa itu. Ketika kapak itu mengasah kita, membentuk kita, masalah itu datang bertubi-tubi, jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena apa? Kekuatan kita terbatas. Kita punya Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, lagu kedua berkata karya terbesar. Maka dari itu jangan hanya sebuah lagu, tapi lagu itu harus hidup dan hidup sedang. Caranya bagaimana? Caranya adalah hari ini kita buka hati lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Pohon yang berbuah yang mau dibersihkan, saya dan saudara adalah ranting-ranting Tuhan. Kalau Yesus mau dibersihkan oleh Allah, maka Yesus juga akan membersihkan kita. Supaya apa? Kita bisa menghasilkan. Jadilah setiap ranting-rantingnya Kristus yang bisa berbuah. Berbuahnya harus berbuah lebat. Jangan hanya berbuah satu. Kalau rantingnya berbuah satu berarti pelit. Kita tidak boleh pelit di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus buka hati kita. Hati kita tidak boleh pelit kepada Kristus. Karena kita percaya Kristus itu yang menolong hidup saya dan saudara. Proses pembersihan itu menyakitkan. Kenapa? Membersihkannya bukan pakai tisu. Membersihkannya bukan dikasih makanan babi panggang, capcay dan sebagainya. Tapi membersihkannya dengan kapak, menyakitkan. Kadang-kala pencobaan, kadang-kala ujian itu menyakitkan. Tapi disitulah proses Tuhan membersihkan kita. Tujuannya adalah agar berbuah lebih banyak dan lebih bagus lagi. Kalau selama ini buahnya sudah bagus, ya lebih bagus lagi itu Tuhan mau. Karena apa? Hidup kita harus hidup yang berlebihan. Amin. Hidup kita bukanlah hidup yang berkekurangan. Kalau hidup yang berkekurangan kita akan kurang ini, kurang itu. Tapi dari kekurangan itu, mari naik ke lebih kita yang lebih lagi. Ketika hidupmu sekarang dari bermelimpah, apa yang kau mau Tuhan sediakan. Jangan terlalu berbangga diri dulu, karena firman Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Ada ujian kekurangan, ada ujian dalam kelebihan. Karena itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan setiap pagi itu memberkati kita. Amin. Setiap pagi Tuhan memberkati kita. Tapi ingat, setiap saat Tuhan menguji kita. Kenapa? Tuhan mau isi hati kita. Tuhan mau diri kita adalah diri yang tahan uji setiap saat. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini berkata, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji
pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu saudara terkasih, ujian pembersihan diri diasah kita, ditampar kita dengan pencobaan, dengan ujian yang langsung dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita semakin bernilai, amin. Karena Tuhan mau kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah dipercaya berkat yang luar biasa, jangan bangga, jangan hanya udah nyaman, jangan hidup di dalam zona nyaman, jangan hidup dengan yang sudah enak saja. Mari berjuang lebih lagi, karena Tuhan mau kita semakin itu hidup kita itu semakin bernilai, semakin berarti. Kalau dulu sebelum diberkati kita rajin beribadah, setelah diberkati harus kita lebih rajin lagi ibadah. Kenapa? Kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita lupa Tuhan. Nanti kita menderita baru kita cari Tuhan. Tuhan akan berkata, kemana engkau ketika hidupmu aku jauh doamu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hidup itu harus hidup yang konsisten. Karena apa? Supaya hidup kita semakin bernilai, supaya hidup kita itu semakin bagus, supaya hidup kita menjadi tanda krisis itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana ujian pembersihan diri? Ada 3 ujian pembersihan diri. Yang pertama, Bapak Ibu saudara terkasih, ya jendela sudah terbuka. Pertama, ujian kekurangan. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan negeri itu. Bapak Ibu saudara terkasih, Abram mengalami ujian kekurangan. Ketika di mana daerah yang Tuhan suruh dia ke sana, di sana terjadi kelaparan. Abram pakai pikirannya, bahasa Jakartanya pakai otak. Kalau aku di sini aku akan kelaparan, aku akan mati. Ternak-ternak aku akan mati dan sebagainya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari Kejadian 12 ayat 10 ini. Abram diuji saat dia berkekurangan. Saya dan saudara diuji Tuhan saat kita tidak memiliki apa yang kita harapkan. Apa respon kita? Apa tindakan kita? Apakah kita seperti Abraham yang pada waktu itu masih disebut namanya Abram? Ketika berkekurangan, apakah kita lari dari kenyataan? Memang tujuan Abram itu yang belakang yang setelah dipulihkan menjadi Abraham. Dia berpikirnya rasionalnya itu benar supaya bertahan hidup, memperbaiki hidup dan sebagainya. Tapi dia tidak bertanya sama Tuhan, apakah itu rencana dari Tuhan. Abraham justru lari ke Mesir. Mesir baru disyarat bahwa Mesir itu gambaran dunia. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak hidup saya dan saudara ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tidak ada jalan, ketika kita tidak memiliki uang yang dibutuhkan dan sebagainya, kemana kita lari? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, belajarlah dari peristiwa hidup Abraham. Abraham memakai rasio pikirannya, cara dia berpikir, bukan pikiran imannya, pikiran dunianya yang berpikir aku harus lari dari sini menuju Mesir karena di sana bisa aku makan dan sebagainya. Bapak Ibu saudara terkasih, belajar dari peristiwa Abraham. Orang ketika mengalami masalah, orang bukan berpikir pakai pikiran imannya, tapi orang lebih memikirkan pikiran manusianya untuk mengatasi itu semua. Ketika kita berkekurangan, kita diuji Tuhan untuk memiliki pikiran iman di dalam Kristus. Amin. Dengan kata lain, kita memiliki pikiran positif bersama dengan Kristus. Apa tujuan Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan untuk menolong kita?
Itu yang harus kita tanyakan. Itu yang harus kita libatkan dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah menuntun, ketika gagal jangan takut, maju terus. Kalau Tuhan katakan stop dulu, untuk berbenah diri, kerjakan itu sesuai dengan apa yang mau Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi jangan takut di dalam ujian kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong. Buktinya apa? Abraham akhirnya diberkati ketika dia meninggalkan Mesir dan dia bangun mezbah untuk Tuhan. Artinya apa? Ketika kita tinggalkan cara berpikir duniawi kita, cara berpikir pikiran duniawi kita kembali kepada caranya Tuhan. Di situ Tuhan mau buka jalan bagi saudara-saudara. Amin. Bangun mezbah, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Jangan hanya mau ibadah ketika hatiku bahagia. Berusaha beribadah, berusaha berdoa, berusaha datang kepada hadirat Tuhan ketika hati kita ini tidak suka dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena di situ hatimu yang kecewa, hatimu yang hancur, Tuhan akan balut dengan hati yang baru. Ketika hati kita tidak terima dengan keadaan, ketika hati kita kecewa yang berlebihan, datanglah kepada Tuhan. Justru hati yang demikian yang Tuhan mau. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika hidupmu sudah dipulihkan Tuhan, tetap bangun mezbahnya Tuhan, tetap bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita percaya hubungan yang bagus dengan Tuhan membuat kita diberkati Tuhan. Abraham ditolong dan diberkati Tuhan karena dia buang hubungan yang baik sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jadilah pemenang atas kekurangan yang ada pada kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ujian yang kedua adalah ujian kelimpahan. Siapa yang mau seperti ini? Amin. Lambaikan tanganmu, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan yang hati saudara, aku mau mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam kekurangan ada ujian dari Tuhan. Ketika banyak duit, happy, ada ujian juga dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 13 ayat 5-7. Demikian kepada firman Tuhan, adapun Abraham sangat kaya. Amin. Banyak ternaknya, banyak peraknya, banyak emasnya. Ayat 5 berkata juga Lot yang itu bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6 berkata, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8 berkata, maka berkatalah Abraham kepada Lot. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kata Abraham kepada Lot? Jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9 berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, Abraham diuji untuk bebas dari segala keserakahan. Dia kan punya asisten namanya Lot. Kalau Abraham itu serakah, ketika terjadi ribut antara anak buah Abraham dan anak buah Lot, maka dia punya power, dia akan basmi itu semua tunduk kepada dia. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, Abraham bukanlah orang yang serakah. Yang dia lakukan adalah, lihat berikut ini Bapak Ibu, kekayaan atau kelimpahan membuat orang itu kadang-kadang berebut harta, berebut kekayaan, berebut warisan. Kalau hari ini saudara-saudara memiliki warisan yang banyak dari orang tua,
Saya mau berkata firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Sekaya apapun semuanya, apapun harta itu, kalau tidak ada manajemen yang bagus dari Tuhan, kalau tidak takut akan Tuhan, maka itu semua akan ludes. Tetapi kalau orang yang takut akan Tuhan, walaupun tidak ada harta warisan bapakmu, mamamu, kakekmu, opungmu, atau buyutmu, jangan takut. Warisan kita besar karena warisan kita berasal dari Tuhan Yesus. Pada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Saya alami ini semua. Ketika saya berkata kepada ibu gembala, istri saya berkata dulu kepada ibu gembala, istri saya. Ya sekarang istri saya kan saya gembala, ya istri saya dari ibu gembala juga. Dulu saya berkata kepada ibu gembalanya, saya mau menikah sama, saya sebutkan namanya. Pertanyaannya luar biasa. Udah banyak duitnya. Apa kerja bapak? Dengan iman saya berkata demikian, Bapak Ibu saudara terkasih. Bapak kaya tante. Dia pakailah pikirannya Abraham, ya kan? Ada masalah, lari dari Mesir itu sumber kekayaan. Dia pikir, oh benar juga mungkin ya, karena ini kan mata sipit orang Cina, ya mungkin betul juga mungkin. Akhirnya dia percaya. Padahal tante itu pertante goblok. Kenapa? Bapak udah mati. Ya, ketika aku berkata demikian, bapak udah mati. Tapi bapak yang mana dong? Bapakku adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, bapakku Tuhan Yesus. Ya, kalau harta, apa banyak warisan mungkin dari bapakmu? Gak ada. Harta warisan sudah dihabiskan oleh mamaku. Tapi itu Tuhan dari penderitaan memiliki kemuliaan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, miliki iman. Jangan takut ketika kita berkekurangan. Percaya saja. Ikuti Tuhan dengan setia, layani Tuhan dengan setia. Apa yang gak ada itu pasti Tuhan ada. Amin. Bapak Ibu jujur, saya gak pernah berpikir saya akan menikah. Saya gak pernah berpikir saya punya mobil. Saya gak pernah berpikir saya punya gereja sebesar ini. Walaupun banyak gereja yang lebih besar lagi, tapi sebesar ini aja sudah wow bagi saya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Kenapa demikian? Karena dulu ketika saya praktek, ketika saya bersihkan mobil itu, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, aku membersihkan mobilku, padahal bukan mobilku. Amin. Nah, jadi apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu, bukan mengerjakan untuk siapa milik dia, tapi mengerjakan itu seakan-akan itu milik kita. Amin. Belajarlah dalam perkara yang besar dari Tuhan. Haleluya. Dulu saya membersihkan gereja yang aku ngepel, gereja yang lumayan besar. Doa saya adalah, Tuhan bersihkan hati saya sebagaimana saya menyapu dan mengepel ini. Ini adalah gerejanya saya. Padahal boro-boro dulu, punya uang 1 juta aja nggak ada. Tapi itu iman berawal dari iman. Mau milik yang besar, percaya sama Tuhan. Walaupun sekarang pikiran dunia tidak mungkin, tapi Tuhan adakan itu semua. Amin. Firman Tuhan minggu lalu berkata, tantang kemustahilan. Tantang kemustahilan secara dunia, Tuhan sediakan perkara yang dahsyat bagi hidup saudara. Abraham itu lulus dari segala kelimpahan. Kenapa? Dia tidak serakah. Abraham mengalah untuk menang secara rohani. Ketika Abraham suruh Lot memilih, Lot dengan pikiran manusianya, kacamata dunianya berkata, dia pasti pilih yang enak-enak, dia pilih mana yang apa yang subur, dia kasih bayarnya atau tulangnya.
tempat-tempat yang tandus. Kalau bahasa karunya apa? Mana bahasa karunya? Hah? Gila? Beda? Mama. Oh iya. Kalau pang lagi mama. Baik Bapak Ibu ya, saudara terkasih. Kita beri. Kalau kita mungkin kita akan seperti jadi Lot, kita pilih yang bagus-bagus secara yang kita lihat. Kita kasih orang lain yang jelek-jelek. Tapi Bapak Ibu sudah terkasih, justru ketika Lot sudah memilih, musibah yang terjadi. Tuhan ubah yang tandus yang diberikan Lot untuk jadi milik Abraham itu Tuhan ubah ketandusan menjadi berkat. Amin. Ketandusan menjadi lahan yang subur, ketandusan kekeringan, serta kekurangan, Tuhan beri berkat yang berkelimpahan. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan itu lihat kedalaman hati kita. Tuhan itu lihat sejauh mana kita mau ikut Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, Lot memilih daerah yang kelihatannya subur secara mata dunia. Abraham mendapat tandus, tapi diubah Tuhan menjadi daerah yang subur bagi Abraham. Bapak Ibu saudara terkasih, lulus ujian dari kelimpahan adalah orang yang tidak pelit. Amin. Amin. Jangan pelit, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan pelit. Orang berkata, Pak, aku hanya punya uang 2.000. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan tidak lihat nilainya, Tuhan lihat hatimu. Amin. Kalau saat ini engkau punya 2.000, beri 2.000. Kalau saat nanti engkau punya 100.000, Tuhan engkau beri 2.000, makanya engkau pelit. Jangan heran nanti Tuhan turunkan berkat-Mu. Tapi ketika kita tidak pelit, kita percaya Tuhan itu menolong kita. Amin. Bapak Ibu, saya bukan khotbah untuk membuka dompet-dompetmu. Saya khotbah untuk membuka pikiranmu bersama dengan Kristus. Abraham itu lulus dari kelimpahan, lulus dari kekurangan terlebih dahulu. Dia alami kelimpahan. Kenapa? Dia tidak pelit dan tidak serakah. Bapak Ibu saudara terkasih, ingat, apa yang kita tahu adalah pekerjaan Tuhan, dan saya dan saudara akan tuai itu semua. Yang ketiga, ujian kekecewaan. Kecewa yang berlebihan membuat orang mengalami akar kepahitan. Akar kepahitan membuat orang mengalami psikosomatis. Ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena apa? Dia bisa sembuh kalau dia bisa mengampuni. Bapak Ibu saudara terkasih, kadang-kadang kita berkata terlalu kecewa, tidak masalah. Bapak Ibu saudara terkasih, yang penting kita ampuni saja. Yang penting kita tidak dendam sama dia. Urusan dia, urusannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau kalah dalam ujian kekecewaan. Amin. Karena kita tidak mau bergantung terhalang. Hari ini saudara-saudara, marilah kita memiliki hati yang bisa tidak gagal dalam kekecewaan. Kita atasi kekecewaan dengan apa? Sebagai manusia, Abraham pasti kecewa. Tapi dia tidak mau terlalu kecewa. Dia mau mengalah. Dia mau mengalah. Tapi dia terima kemenangan yang berasal dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang semakin hari alami kekecewaan demi kekecewaan. Serahkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang memberkati kekecewaan kita. Biarlah Tuhan memberi sukacita yang baru kepada kita. Kita lepaskan pengampunan. Bapak Ibu saudara terkasih, orang-orang yang membuat kita kecewa itu tidak akan jauh-jauh daripada kita. Tapi biarlah kita lepaskan pengampunan dan kita percaya Tuhan yang akan mengganti, memiliki hati yang baru dari Tuhan, supaya apa? Kita alami
sukacita yang baru, yang sungguh-sungguh membuat kita alami itu Tuhan. Nggak usah terlalu kecewa, nggak usah sampai dendam. Persembahkan saja dia kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Amin. Saya ingat 2 tahun yang lalu, ada yang beribadah di tempat ini 2 tahun yang lalu, 2 hari lagi. Ya, saya ingat ketika lagi ibadah STM, orang ini bertelepon saya, bapak ini telepon saya berkata, Pak, aku kalau nggak balik lagi ke gereja yang awal, aku divonis dalam 2 minggu akan mati. Tapi begitu bapak ibu, 2 hari lagi bapak ini masih hidup. Haleluya. Amin. Artinya apa bapak ibu saudara terkasih? Ketika kita percaya akan kuasa Tuhan, hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Amin. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang memberi hidup dan mati kita, untuk apa kita terlalu kecewa yang berlebihan? Kita perbarui hidup kita. Ketika kita berhasil, orang akan melihat kita. Ketika kita gagal, terlalu lama kecewa, kita akan ditertawakan. Tapi puji Tuhan, Bapak ini bisa berjuang dan menang sehingga dia masih hidup, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak ini bisa berkasih. Hidup kita itu adalah hidup kesaksian. Ya kan? Sampai orang berkata, iya, itu kan jasmaninya saja dia hidup, rohaninya kering. Kata siapa? Justru sebaliknya. Jadi jangan takut apa kata orang, tapi kita harus hidup apa kata Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita hidup apa kata Tuhan, walaupun dari kekurangan kita beri sukacita. Kalau kita diberkati Tuhan, kita tetap tidak akan serakah. Kenapa? Kita tahu kita dulu adalah orang-orang yang berkekurangan, tapi ditolong oleh Tuhan. Amin. Karena penyertaan Tuhan, karena kuasanya Tuhan, kita hadir dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita alami akan kepahitan. Katakan dalam hatiku dan hatimu, Tuhan, sembuhkan hatiku supaya aku bisa tersenyum dan tidak hidup dalam kepahitan. Amin. Jangan hidup terlalu banyak dalam kepahitan. Amin. Kenapa? Nanti capek dokternya. Sakit apa Pak? Sakit apa Bu? Nggak tahu aku sakitnya. Halo. Maaf ya dok. WL kita dokter. Ya kan? Apalagi kan, maaf ya dok, sekali lagi. Dokter Indonesia kan berkata, apa sakitnya? Dia nggak tahu apa sakit kita. Ya kan? Kalau orang yang terlalu akar pahit, dicek-ceknya, nggak ada sakitnya Bu Pak. Lab, pakai lab kan diuji pakai lab. Sehat-sehat aja. Orang dia sakitnya hati. Ya, mana tahu lah. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau dokter yang terlibat dalam dunia pelayanan, dia punya feeling yang tajam untuk apa? Oh ini sakit, memang sakit jasmani. Oh ini sakitnya sakit rohani. Makanya obatnya itu pasti beda. Amin. Amin. Ya. Jadi nanti aku berhasil pakai 2 obat, maka aku akan berhasil jadi dokter. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih, Abraham lulus dari ujian kekecewaan karena dia tidak balas dendam. Ketika ada masalah, seharusnya dia bisa memusnahkan anak buahnya Lot, tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia punya rasa tidak mau balas dendam. Biarlah Tuhan yang bertindak, maka Tuhan yang akan menolong dia. Biarlah Tuhan yang bertindak ketika kita dikecewakan orang. Biarlah Tuhan yang bertindak. Amin. Karena Tuhan itu adalah Allah yang adil.
Tuhan itu bertindak tepat pada sasarannya, dan Dia akan membuktikan. Kita tinggal lihat saja. Ketika kita benar, maka kita akan ditolong Tuhan. Ketika kita salah, maka kita akan ditunjukkan Tuhan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita percaya kalau kita mau menang, janganlah balas dendam, tapi balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan sukacita. Walaupun sudah dikecewakan, sudah kita tolong orang-orang tidak tahu diri, kita bersyukur. Ketika masalah itu terjadi, saya sangat bersyukur ada jemaat walaupun sudah berkorban yang luar biasa, tapi dikecewakan. Istilahnya apa? Sudah dikasih hati, minta jantungnya lagi. Dan hatinya sudah ditangkap, minta jantungnya lagi mau ditangkap. Artinya apa? Hidupnya mau dimatikan secara kacamata dunia. Tapi kita bersyukur. Saya melihat, saya bersyukur keluarga ini bisa melihat kacamatanya Tuhan, mengalah untuk menang. Karena apa? Ada berkat yang berlimpah pada peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, lulus dari kekecewaan yang awali, dari kemauan mau mengalah dan melepaskan hak apa yang seharusnya menjadi milik kita. Kadang-kadang kita mempertahankan hak kita, itu bagianku, bukan bagian lo. Tapi Tuhan berkata, maukah kita seperti Abraham yang mengalah kepada Lot, lepaskan hak, biar Tuhan ganti hak kita itu menjadi berkat yang baru. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini slide yang ke-30, slide yang terakhir. Mari kita lihat semua. Pembersihan diri di dalam kemenangan 3 ujian dalam hidup saya dan saudara. Lulus dari ujian kekurangan. Yang kedua, baca Bapak Ibu. Lulus dari ujian kekurangan. Yang ketiga, lulus dari ujian kekurangan. 3 pembersihan diri yang harus kita lakukan. Lulus dari ujian kekurangan, dari ujian dari kelimpahan, lulus dari ujian kekecewaan. Kita percaya hidup kita adalah hidup yang semakin dibersihkan untuk layanan pantas di hadapan Tuhan. Amin.